Oke, cuy, kembali lagi ke cek cek. Oke, cuy, kembali lagi. Sorry 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 gangguan. Kembali lagi ke podcast monolog gua. Ya seperti biasalah, kayaknya gue punya waktu setengah jam untuk tek-tekan gini. Biasanya ya gitulah ya. Gue bagi jadi 3 topik aja 10 menit 10 menit. Kadang ada yang udah lengkap topiknya, kadang ada yang tidak selesai, tidak lengkap atau tidak panjang. Kadang gue sengaja juga biar nanti ada yang kurang-kurangnya biar ada perdebatan atau diskusi di kolom komentar. Kalau bisa ditanggapi direspon lebih lagi bisa dibikin konten lagi untuk ditanggapin berikutnya. Jadi gue pakai 10 menit aja untuk satu-satu topik gitu. Gue rasa kadang ada sih yang cukup, ada yang bahkan berlebih sebenarnya waktunya. Ada sih memang yang kurang kalau topiknya agak repot. Hari ini gue mau bahas soal kayak cinta atau ketertarikan ketertarikan gitu deh. Uh, Mungkin bridgingnya apa ya? Mungkin gini. Mungkin kita atau lo sering bertanya-tanya melihat kejadian orang lain gitu. Terutama untuk gue fokus untuk yang ini ya udah menikah sih, tapi ya kalau pacaran ya boleh terserah lo. Ketika kita sudah menikah, menemukan orang yang kita pilih gitu, atau lo lihat orang-orang di sekitar lo, teman lo atau lingkungan lo yang udah menikah gitu, nggak tahu kenapa dengan alasan yang gimana kok dia tertarik dengan orang lain lagi, atau dia bisa tertarik dengan orang lain lagi dengan banyak orang, gak cuma satu, bahkan ada yang selingkuh misalnya kayak gitu-gitu. Terus lu nggak tahu kok orang kayak gitu sih, kok orang sampai kayak gitu sebenarnya gimana sih, dia nggak setia ya bla 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 dan segala macam. Nah, untuk menjawab itu lu bisa tarik ke diri lo lah. Buat lo mungkin yang sedang pacaran atau lo yang sudah menikah, gue berani jamin 90% deh. Lu udah menikah, lu udah memilih pasangan lu. Tapi entah kenapa di fase-fase tertentu kadang-kadang gue anggaplah lu cowok gitu. Atau lu cewek boleh lah. Di fase-fase tertentu lu kadang ngelihat orang lain, seseorang, orang asing, orang lain, lu ngerasa tertarik. Lu ngerasa ada perasaan kayak ada perasaan suka di situ, ada ketertarikan di situ. Pasti pernah dong. Pasti pernah dong. Terus misalnya itu ternyata berlalu gitu. Ntar di fase-fase berikutnya, ya ini mungkin di fase lo udah menikah, bahkan mungkin udah punya anak gitu. Nanti ada di fase-fase berikutnya lo melihat seseorang gitu kok kayak, ih, lo ada rasa rasa ketertarikan gitu terhadap orang ini. Terus mungkin berlalu gitu. Nah, mungkin ada orang-orang sebagian dari kita, dari lo mungkin yang di fase-fase itu punya ketertarikan, terus akhirnya lu mulai aneh-aneh, lu mulai mendekati, lu mulai berselingkuh dan segala macam, keluarga lu hancur dan segala macam. Terus lu menyesalinya, bla bla bla, tapi semuanya udah hancur gitu. Nah, terus kita bertanya-tanya itu tuh emang manusianya, memang orang tuh karakternya ada yang belangsak gitu atau kita yang enggak atau gimana sih sebenarnya? Nah, yang perlu lo tahu adalah bahwa secara, kalau nggak salah ya, secara biologis atau mungkin secara apa ya, neuroscience mungkin ya, gua agak lupa nih. Ternyata secara natural sifat manusia itu memang kita akan terus mengalami itu. Kita akan terus mengalami ketertarikan terhadap orang lain walaupun kita sudah punya pasangan. Itu sifat yang manusiawi lah, diteliti itu memang sifat kita gitu. Itu masuk dalam sifat dasar kita. Karena itu cara kita untuk bertahan hidup gitu katanya.
Terus lu bertanya-tanya, lah ya berarti kalau kayak gitu mah wajar aja orang kayak gini, orang kayak gitu. Nah, itu yang membedakan kita dari manusia lainnya atau bahkan membedakan kita dari binatang adalah ya otak untuk berpikir. Binatang itu kalau tertarik sama hewan lain ya udah main hajar aja. Tertarik sama induknya gitu tiba-tiba ya main hajar aja gitu. Nah, yang membedakan manusia dengan binatang tuh ya berpikir. Nah, ketika kita ada di fase-fase tertarik, yang membedakan kita dari manusia lainnya bahkan hewan ya itu apa action kita gitu. Lu pernah dong ngerasa tertarik terhadap orang lain tapi lu oh udah nih nggak boleh nih. Itu cuma perasaan kagum atau perasaan suka yang ya udah gitu aja. Nah, itu yang benar untuk lu tidak melakukan aksi berikutnya. Yang membedakan kita dari teman kita atau manusia lain tuh ya aksinya itu. Kita bisa di fase-fase tertarik dengan banyak hal, banyak orang dan segala macam, tapi hal itu menjadi salah tuh ketika aksinya kita lakuin gitu. Kalau tidak dilakuin ya itu hal yang sifat natural aja, itu sifat dasar manusia aja gitu. Padahal tuh itu harus itulah harus sadari supaya lo tahu bahwa lah ini perasaan apa ya, lo kok gue kayak gini ya, apa gue udah nggak sayang lagi sama pasangan gue ya, apa gue apa dan segala macam. Nah, enggak. Itu gue akan kasih tahu itu sifat normal manusia yang akan kita alami pada fase-fase tertentu, bahkan saat kita sudah memiliki pasangan sekaligus. Jadi lo nggak usah kaget kayak lo punya ketertarikan sama ini gitu. Oh ya udah gitu. Berarti lo nggak boleh bikin aksinya gitu. Yang membedakan kita ya itu menahan hawa-hawa nafsu itu. Karena tidak seharusnya kecuali kita belum punya pasangan. Nah, buat orang-orang yang nggak tahu kalau itu adalah sifat dasar manusia kan jadi repot ya. Kok gue tertarik sama ini, wah jangan-jangan gue udah nggak cinta lagi nih. Kayaknya gue harus kejar ini. Kok setelah dapet berselingkuh, keluarganya hancur, dia nggak ngerasain apa-apa lagi, menyesal bahkan. Atau udah berselingkuh itu kok dia masih bisa tertarik sama orang lain lagi ya? Apa memang harus disuruh berselingkuh terus apa gimana? Enggak kan? Memang kalau lu tahu bahwa itu sifat dasar manusia, lu maka akan mengerti bahwa wah gue punya ketertarikan ini sama orang ini. Oh tapi udah nggak boleh. Keadaan ini udah nggak boleh lagi karena gue udah memilih satu orang untuk menjadi pasangan gue. Itu menurut gue adalah sesuatu yang penting untuk lo tahu gitu. Karena nggak tahu tuh bisa jadi berbahaya sih emang. Bisa jadi berbahaya banget ya kayak iya bener ya kayak ya gue tertarik nih sama orang ini. Hajar aja. Kayaknya gue tertarik nih. Hajar aja gitu. Karena orang bingung kadang ih perasaan apa ini gitu ya. Tapi kalau lu tahu, lu jadi ngerti, lu jadi paham, lu jadi bisa menahan. Ibaratnya sama ke konsep agama lah misalnya kayak pikiran buruk itu kan kalau tidak dilakuin tidak dosa ya gitu. Bahkan bagus justru kalau lu nggak jadi melakukannya gitu kan. Kalau melakukannya tuh baru bisa dianggap dosanya sama kayak lu tertarik nih. Tapi ketika aksi lu adalah wah lu menyadari bahwa oh ini nggak boleh dilakuin nih. Ini cuma fase-fase aja. Ini hanya sifat natural manusia aja. Jadi gua tidak akan melakukannya kecuali lo memang keadaannya adalah lo tidak berpasangan, lo punya ketertarikan ya lo boleh kejar, lo punya ketertarikan ya lo boleh kejar. Apa lagi ya, ya mungkin itu ya poin pentingnya ya. Lo bisa bisa men-share video ini buat orang-orang biar supaya tahu lebih lebih banyak lagi soal cara-cara berkehidupan atau bahkan sifat-sifat dasar manusia atau bahkan hal penting yang orang kalau tahu ini menurut gue ini menjadi kayak oh iya oh gitu ya, menurut gue ini bisa jadi penahan mereka untuk melakukan sesuatu hal yang aneh-aneh gitu karena ini sesuatu yang natural aja jadi kita bisa menahan
untuk oh ya ini nggak boleh dilakuin gitu. Gimana pendapat lo soal ini? Silakan di kolom komentar ya.